Al-qaidatul khamisatu, kaedah yang kelima. Lanjut, kaedah yang kelima. Perhatikan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Maqasidul lafzi, tujuan-tujuan lafaz, ala niyatil lafzi, tergantung terhadap niat orang yang melafazkan. Dengar? Tujuan-tujuan lafaz itu tergantung daripada niat orang yang melafazkan, atau maksud daripada lafaz itu tergantung apa maksud daripada orang yang melafazkan. Ngerti? Ada lafaz yang diucapkan, bagaimana hakikat lafaz itu tergantung orang yang mengucapkan. Benar atau tidak tergantung orang yang mengucapkan. Nah, perhatikan contohnya bagaimana? Contoh maqasidul lafzi ala niyatil lafz, al-amtsilah, contoh-contohnya. Minha, di antara contohnya, lau kana ismu zaujatihi, kalau ada nama istrinya atau amati nama budaknya, seseorang arak dengan berdua senina atau berdua budak. Saya ran seninen tolikon. Hayaran seninen kan? Tolikon ran seninen. Au hurratan, atau budakan, hurrah aran budakan. Tolik, hayaran seninen tolik. Kance, atau saya ran seninen, bahasa dia hayaran seninen sayang. Gerah nak aku ketua ngaran seninen bika suruh sayang, kak sayang ngaran seninen goni. Sayang ngaran seninen. Sama dengan ini, nama istrinya tolik atau nama istrinya cerai. Nama istrinya cerai. Atau nama budaknya merdeka nama budaknya. Faqala, maka berkata ini orang, ya tolik, hai sayang, nguni nanu dengan semama nelik senina. Semama senina naran sayang. Aneh. Ini suami mengatakan kepada istrinya, wahai cerai, nama istrinya cerai, atau wahai tolik, nama istrinya tolik. Talak, nama istrinya talak, dia panggil dengan nama talak. Ya hurrah, wahai si merdeka, dia panggil budaknya wahai si merdeka. Nah, apa katanya? Fa in qasada bihi talak, kalau dia bertujuan talak, niatnya talak, awil itqu, atau berniat, fa in qasada bihi talaq, kalau dia berniat talak, awil itqa, atau niatnya memerdekakan, hasala, maka terjadilah talak atau merdeka. Lena, suaminya panggil istrinya yang bernama cerai atau namanya talak. Talak, cerai, dia panggil istrinya dan niatnya mencerai, maka jatuhlah cerai. Tergantung lapasnya, tergantung niat orang yang melapaskan. Jelas? Tergantung niat orang melapaskan. Tadi saya ngaji di pinggir hati itu ada pertanyaan. Ada orang yang minta maaf datang ke kita. Bagaimana? Dia datang minta maaf ke kita. Karena kita lagi lebaran, padahal kita jengkel sekali. Marahnya luar biasa, dia milih maafan, dia tidak mau maafkan dia. Tiba-tiba datang minta maaf. Maaf, saya maafkan sudah. Tidak bisa itu secara, kalau kita lihat hakikatnya atau kembalikan ke kaidah yang nomor 5 ini, kalau tanpa niatnya orang yang melapaskan. Tujuan lapas tergantung niat orang yang melapaskan. Berarti itu dia belum memberikan maaf kalau hatinya belum ikhlas. Jelas? Baru dia betul-betul dikatakan memberi maaf kalau lapas dan hatinya itu sinkron. Karena lapas itu tujuan lapas sesuai dengan niat orang yang melapaskan. Awin nida, atau niat memanggil saja, pala, maka tidak cerai, tidak tercerai atau tidak jadi merdeka. Istrinya namanya cerai atau talak, dia panggil hai cerai, hai talak, atau hai merdeka, dia panggil budaknya. Niatnya cuma manggil, maka tidak jatuh talak atau merdeka. Jelas sampai di sini?
Baik. Perhatikan selanjutnya. Minha, di antara contoh-contohnya, lau karrara labzut talaqi. Ya penting kan anak ni, penting sida saya merari-rari ni. Lau karrara labzut talaqi. Kalau dia mengulang-ulang suaminya itu lapas talak, talatan 3 kali dia ulang-ulang, bila atfin dengan tanpa menambahkan huruf ataf, artinya anti talikun talikun talikun, kamu sayang sayang sayang. Apa tujuan 3 kali kena sayang sayang sayang? Kalau dia tidak tambahkan huruf ataf, anti talikun wa talikun wa talikun, kalau dia tambahkan huruf ataf maka jatuh talak 3. Kalau dia tidak tambahkan huruf ataf, maka karena lapasnya tidak ada ataf, tergantung niat orang berucap. Sama dengan sekarang kita, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai. Apa niatnya itu? Apakah taukid memperkuat ataukah niatnya 3 kali cerai? Harus kita tanyakan. Kalau niatnya memang 3 kali cerai, maka jatuh 3. Tujuan lapas tergantung niat orang yang lapaskan. Tetapi kalau dia pakai ataf, maka langsung jatuh talak 3. Umpamanya kamu saya cerai dan saya cerai dan saya ceraikan lagi. Kamu saya ceraikan lagi dan saya ceraikan lagi dan saya ceraikan. Nah, kalau tambah ataf bermasalah dan fa in qasada bihil istinaf, kalau dia berniat yang 3 itu memulai, sekalipun tidak pakai huruf ataf, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai, 3 kali dia ucapkan begitu, dan dia bukan niat menguatkan, maka jatuh 3 talaknya dan kanggo tulak malik jok senina. Ya berbeta nani wa kedong nerana kan. Wa kedong ucap 3 kali. Kena saya jok senina berbet. Dan bau tulak malik jok semamun sudah. Putus hubungan selamanya. Mele nani malik tulak ke senina nengat anak berbeta. Harus merari malik lia. Dengan dia? Wan sak kedong sayang lia. Berbeta lia. Harus lia merari malik aja dengan lain. Lamun wah bedoyana kumpama lia don kan dia bedoyana kau merari wah malam pertama baru kanggo tersayang lia baru kanggo merari malik kaja semamen bejulu lamun dek man bedoyana jak den man masa kedong merari kaco lua umpama ayaran bunga mara-mara kesayang muni 3 kali. Apa ya tujuan? 3 kali kau sayang muni mesti gedak kan. Jatuh talak 3 tergantung ni. Ya. Fa in qasada bil istinaf waqa'at thalath, kalau dia niat mengulang dengan tanpa niat taukid memulai, maka jatuh 3 talak. Awit takkid, atau kalau dia niatnya hanya menguatkan talak. Dengar lena? Aksiang, maksiang, yaksiang muni semamun. Niat kembek mampun 3 kali berucap pun ketua si pengulun. Sengaja kuah kadin sak kuat tak siang tetun tak siang ni kapup jorak. Oh berarti taukid dek napa 3 kali siang. Berarti hanya menguatkan perkataannya. Berarti pira kali jatuh talak? Sekali. Jelas dia calon pengantin. Selanjutnya di antara contohnya, lau qala fis salati binazmil Qur'an. Kalau dia berucap di dalam sembahyang dengan bahasa Al-Quran. Dengar? Dengar, jangan bicara. Kalau dia berucap di dalam sembahyang dengan bahasa Al-Quran, walam yaqsud siwahu, dan tidak bertujuan di dalam ucapannya itu siwahu selain Al-Quran, fawadihun, maka itu jelas. Kedung saaran Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwah, aran suruh baca kitab. Yahya disebut dengan Arab tu Yahya. Enggak, tapi tujuannya baca Quran, tidak ada masalah sama sekali. Wa in qasada bihi tabhim faqad batalat. Kalau dia bermaksud dengan baca Quran memberi pemahaman saja, batal sembahyangnya. Contohnya apa? Udkhuluha bisalam. Tamu balik tu ada tenang-tenang tamu selamat si tamu. Saya kembali arah tamu ini 2. Sedia ni kena meno. Maka batal solatnya. Saya kembali ia suruh dengan tamu.
Ambil lain Yahya datang jog balin Tonik Ansari. Assalamualaikum. Tuan Guru Tonik. Tuan Guru Ansari tahu. Ya Yahya khudil ni sedia dengan saya Yahyaran baca Quran. Lagu niat dia bebadak dan sembahyang, batal sembahyang. Ya aran apa ni teparan kanak baru kaedah ni? Apa teparan? Tujuan lapas tergantung niat orang yang melapaskan. Jelas? Wa in qasadahuma, lamun niat kedua, niat berbadak kaca niat jadi ayat. Apa je tujuan baru kena ya Yahya khudul kitab bi quwwah. Sediah kau baca ayat sakno dari tadi saya tahu endah si Yahya. Ni. Dua-dua niat dan lena. Dengan apa? Kalau niatnya dua ma'an lam tabutul, tidak batal. Ndek batal sembahyang saya ngak kembek saya ngak arak niatan Al-Qur'an. Wa in atlaqa fal asah al butlan, kalau dia mutlak dinarak sangkut paut dinuah niatan jadi baca Quran, dinuah niatan jadi dari bebadak ya Yahya khudul kitab bi quwwah, Yahya doan teman sebut lagu dinuah hara niat baca Quran, dinuah hara niat bebadak fal asah al butlan, maka pendapat yang paling sahih yang paling benar bahwasanya solatnya batal. Nahu qaulu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman. Suruh dengan tamu balik. Telah batal. Lalu kalau bahasa Indonesia aja bunga batal no. Bahasa Indonesia kadul. Terserah apapun yang kalau bahasa Indonesia aja dong batal. Contoh yang kedua, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Yahya ambillah kitab dengan kuat, tentu dalam tegal kitab. Betul-betul pegang kitab. Minha diantaranya idza apabila akiban niyata, setelah dia berniat bil masyiah, dia datangkan dengan masyiah dengan kehendak yang belakangan. Itu masyiah itu insyaallah kena masyiah kan? Insyaallah menarikkan Allah Taala bil masyiah atas kehendak Allah Taala, mengiringi niat dengan masyiah. Kalau dia mengiringi niat dengan kehendak Allah, seperti apa contohnya? Insyaallah fa innawa at-ta'liq batalat. Apa unin ta'liq? Aku sembahyang usolli fardhu zuhri insyaallah. Allahu akbar. Bebeh kena ya unin angan, bebeh kena Allahu akbar, angan kena usolli fardhu zuhri insyaallah. Aku sembahyang fardhu zuhur insyaallah, hatin ta'liq. Bareh namun ara pelai dengan jak milu pelai ni gempano kan. Wah ta'liq niat tu. Aku sembahyang pada zuhur insyaallah. Insyaallah nu ucapan saya kena insyaallah dalam angan nu. Berarti ta'liq kalau nak darat dengan pelai bareh milu pelai. Nah, berarti niat ada ta'liq. Kalau niatnya ada ta'liq, batal sembahyang. Awit tabarruk, kalau niatnya hanya mengambil berkah, aku sembahyang pada zuhur insyaallah. Niat apa ke niat? Ternyata niat pas kena insyaallah dalam angan niat hanya mengambil berkah saja dengan kalimat Allah, dengan masyiatullah, kehendak Allah, maka tidak sampai batal solat, hanya mengambil berkah saja. Au atlaqa, atau tidak ada niat mengambil berkah, tidak ada niat memang ta'liq, tidak niat sama sekali. Aku solat pada zuhri insyaallah. Ya wah ni fokus pada zuhri insyaallah ni niat dalam angan. Dinarak tujuan menomeni, maka pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar, solatnya batal. Jelas? Sembit. Qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum, apabila ragu salah seorang di antara kalian fi salatihi, di dalam salatnya, falam yadri asalla thalathan am arba'an, dia tidak tahu apakah dia solat 3 atau 4, falyatrahis syakka, maka hendaklah dia menghilangkan keraguan, wal yabni ala mastaiqana, dan hendaklah dia membangun atas apa yang diyakini. Intinya maksudnya kalau kita ragu di dalam solat, apakah 3 ataukah 4 kita solat, maka tergantung kita niatkan
Kalau kita yakin 4, maka 4. Kalau kita yakin 3, maka 3. Kalau sama-sama 3 atau 4, dan ini kena telu apa 4-nya ke rekat ke telu, Nabi Nasrul Salam. Dan ini jelas telu apa 4. Maka kalau tidak jelas-jelas sampai kita musalam, tambah lagi satu. Jelas? Hal wadihatil umur? Manakum? Allahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Yang mana? Fal yatra'isak, maka hendaklah dia lempar. Artinya hendaklah dia hilangkan. Fal yatra'isak, maka hendaklah dia hilangkan atau dia buang keraguan. Fal yatra'isak, maka hendaklah dia hilangkan keraguan. Kemudian wal yabni ala mastayqan, dan dia bangun menurut keyakinan. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Baik, Allahu a'lam bissawab.